Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas gimana caranya cek resistensi insulin tanpa harus ke lab, tanpa harus cek lab. Bisa dilakukan di rumah. Nah, banyak orang yang mungkin secara genetik atau keluarganya punya gen diabetes, sekarang mungkin mulai ada kecurigaan jangan-jangan saya resistensi insulin nih, jangan saya mau diabetes. Nah, gimana caranya untuk mengetahui itu? Nah, sebenarnya resistensi insulin sendiri dari banyak data itu katanya hampir 1 dari 3 orang Indonesia itu sudah mengalami resistensi insulin. Datanya dari mana? Dari jumlah prevalensi diabetes tipe 2 di Indonesia. Sekarang udah makin lama makin naik, berarti resistensi insulinnya itu 3 kali lipat dari jumlah orang yang terdiagnosis diabetes. Biasanya begitu. Nah, tapi gimana caranya ngecek resistensi insulin? Karena kadang-kadang ketika diperiksa gulanya bagus, kan belum diabetes, tapi sebenarnya sudah ada resistensi insulin. Tapi untuk cek resistensi insulin di lab itu tidak semua lab bisa untuk periksa atau mau untuk periksa. Dan banyak dokter juga yang nggak mau meriksain pasiennya karena ya belum diabetes, buat apa gitu ya, cuma resistensi insulin doang gitu. Tapi banyak pasien itu pengen tahu sebenarnya, apakah saya benar-benar resistensi insulin atau belum. Dan ternyata kabar baiknya tidak perlu tes lab atau biopsi untuk tahu nih kita udah resistensi insulin atau belum. Kenapa? Karena mungkin banyak yang udah tahu kalau resistensi insulin atau insulin yang tinggi dalam waktu yang lama itu memicu banyak penyakit. Satu misalkan stroke, serangan jantung, kemudian gagal ginjal. Walaupun misalkan belum diabetes ya, resistensi insulin bisa aja ke arah situ. Tapi bisa juga nggak ke diabetes, bisa juga ke penuaan dini. Terus gangguan otak seperti cepat pikun, Alzheimer, terus gemeteran, Parkinson, dan demensia. Dan seringkali juga resistensi insulin itu meningkatkan risiko kanker dan radang sendi. Nah, itu yang banyak terjadi. Nah, pengen tahu gimana cara periksanya? Kalau Anda sudah siap, ayo kita mulai. Cara periksanya pertama kita lihat. Jadi lihat, apa yang dilihat adalah tanda-tanda fisik. Ada nggak penumpukan lemak di perut? Biasanya perutnya buncit ya, agak gemuk, tapi perutnya aja yang besar. Nah, resistensi insulin tuh cenderung menyimpan lemak di sekitar pusar. Makanya yang gendut hanya perutnya aja, yang lain nggak kelihatan gemuk gitu ya. Nah, kalau indeks massa tubuhnya lebih dari 25, kemungkinan besar ada resistensi insulin. Gimana cara ngukur indeks massa tubuh? Sekarang udah banyak kalkulator, Anda bisa cari di online. Kalkulator IMT atau BMI. Itu banyak di aplikasi kesehatan, itu juga udah banyak. Cara ngitungnya adalah berat badan dibagi tinggi badan di dalam kuadrat, dalam meter ya. Tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, itu akan ketemu tuh berapa nih saya kegemukan apa enggak. Cara kedua adalah lihat lingkar perut. Kalau lingkar perutnya di atas 90 untuk laki-laki dan 80 untuk perempuan, itu biasanya memang sudah terjadi resistensi insulin. Ya, kadang-kadang BMI-nya udah tinggi tapi perutnya belum, atau belum tinggi ya tapi lingkar perutnya sudah. Nah, itu mungkin udah ada resistensi insulin. Nah, berikutnya yang bisa dilihat dengan mudah adalah perubahan warna kulit ya. Kalau kulitnya lebih gelap ya di daerah-daerah lipatan, misalkan di leher, di siku, kemudian di belakang lutut, itu biasanya sudah mulai ada tanda-tanda penumpukan di situ gula ya. Jadi resistensi insulin di situ terjadi gitu. Atau daging tumbuh yang seperti kutil tapi ada tangkainya, namanya skin tag, itu tanda pertumbuhan sel kulit yang berlebihan akibat penumpukan insulin. Nah, kalau di biopsi itu misalkan tadi tuh yang kutilnya itu diangkat terus di biopsi itu kelihatan nanti ada gulanya. Tapi kan kita sekarang lagi bahas gimana caranya tanpa lihat lab, tanpa biopsi. Nah, terus bisa juga dilihat misalkan ada infeksi di daerah lipatan, misalkan di siku, di selangkangan, di ketiak, leher, di area lipatan payudara. Nah, itu bisa juga terjadi infeksi, gatel gitu, warnanya kemerahan, agak basah. Nah, itu biasanya infeksi jamur, penyebabnya sama, kadar gula tinggi. Awalnya resistensi insulin. Kadang-kadang diperiksa gulanya itu belum memenuhi kriteria diabetes, tapi baru resistensi insulin aja. Tapi tinggal nunggu waktu aja kok sampai akhirnya diabetes. Atau kalau misalkan nggak jadi diabetes, tadi jadi misalkan Alzheimer, atau jadi ke sendi, atau jadi kanker, dan seterusnya. Jadi resistensi insulin ini banyak banget kejadiannya yang tidak harus selalu jadi diabetes. Tapi resistensi insulin itu tadi 1 dari 3 orang Indonesia itu kemungkinan sudah resistensi insulin. Kalau ketemu di depan sebelum terjadi kejadian-kejadian yang tadi kita nggak mau, kemungkinan kita untuk mencegah itu jauh lebih
besar. Apakah cuman itu aja? Enggak juga. Banyak pasien itu datang dengan keluhannya kakinya bengkak. Biasanya bengkaknya sebelah. Kalau bengkak dua-duanya biasanya jantung ya. Ada jantung atau ginjalnya udah mulai rusak. Tapi kalau sebelah aja biasanya kalau kaki yang sehat itu pergelangan kakinya halus ya, mulus gitu, nggak gendut gitu. Nah, kalau kakinya bengkak, biasanya ada permasalahan sirkulasi ya. Jadi pembuluh darahnya udah mulai tersumbat. Jadi kalau tersumbat, cairannya keluar dari pembuluh darah masuk ke sel-sel di antara kaki itu. Nah, kadang-kadang belum terlalu kelihatan bengkaknya, tapi biasanya kelihatan dari misalkan kalau kita pakai kaos kaki ada bekasnya, ada lipatan di pergelangan kaki, ada garisnya misalkan bekas kaos kaki. Nah, itu tanda peringatan. Tapi yang sebelahnya enggak. Kalau kaos kakinya terlalu sempit kan harusnya kaki kanan, kaki kiri dua-duanya ada bekas kaos kakinya ya. Tapi ini enggak, hanya sebelah aja. Nah, yang sebelah itu kemungkinan yang sudah terjadi bengkak. Bengkaknya karena apa? Karena ada penyumbatan di pembuluh darah. Penyebabnya apa? Resistensi insulin. Jadi dari itu aja kita udah bisa tahu kemungkinan resistensi insulin. Dan sekali lagi kadang-kadang kalau diperiksa gula darahnya itu masih belum termasuk diabetes. Jadi bedakan resistensi insulin dengan diabetes. Resistensi insulin bisa jadi diabetes, bisa jadi Alzheimer, bisa jadi kanker, bisa jadi radang sendi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali daftarnya. Ya. Nah, usahain kita udah ketemu duluan nih, jangan tunggu sampai diabetes gitu. Nah, berikutnya kalau lihat kaki juga, selain lihat bengkak juga ada rambutnya nggak? Jadi normalnya orang itu ada di kakinya ada tumbuh rambut. Walaupun sedikit jumlahnya ya, misalkan 1 atau 2 gitu ya. Tapi kalau sama sekali nggak ada, licin gitu, bersih, itu biasanya malah tanda resistensi insulin gitu. Takutnya begitu. Nah, apalagi yang bisa kita lihat adalah kalau kita pencet nih. Jadi yang tadi bengkak, itu kita pencet, kita lepas. Nah, kalau dilepas dia tidak balik lagi, itu kemungkinan dia memang udah ada resistensi insulin. Tapi bedakan nanti dengan misalkan bengkak karena gagal ginjal atau gagal jantung. Pada gagal ginjal atau gagal jantung, itu biasanya seseknya lebih dominan daripada bengkaknya. Jadi gejalanya sesek nih. Tapi kalau resistensi insulin biasanya nggak sesek. Dan kakinya hanya sebelah aja, sebelah kanan atau sebelah kiri aja. Tapi kalau gagal ginjal atau gagal jantung, itu yang bengkak dua-duanya kakinya. Karena memang penyebabnya sistemik, bukan penyumbatan pembuluh darah gitu. Nah, cara lainnya adalah kalau belum kelihatan banget bengkaknya, ditekan di tulang keringnya. Kalau tulang keringnya ditekan, terus nanti ada cekungannya, terus kita lepas, dan cekungannya tetap ada, tetap terlihat, itu kemungkinan tanda-tanda retensi cairan. Penyebabnya, retensi cairan maksudnya cairannya numpuk di situ, yang harusnya nggak numpuk gitu ya. Penyebabnya biasanya karena resistensi insulin. Nah, tanda-tanda lain ini banyak orang yang nggak nyadar juga, tekanan darah tinggi. Jadi kalau Anda hipertensi, itu biasanya sekitar 80-90% dibilangnya hipertensi itu esensial. Esensial itu dulu dibilangnya nggak tahu sebabnya. Tapi makin kesini makin ketemu, kalau yang namanya hipertensi esensial yang dibilang nggak tahu penyebabnya itu adalah sebenarnya resistensi insulin. Jadi kalau ada hipertensi, biasanya resistensi insulin. Tapi hati-hati hipertensi ketika awalnya resistensi insulin terus tidak ditangani dengan baik, Anda nggak pernah mau minum obat hipertensi, tidak mau menurunkan resistensi insulinnya, yang terjadi apa? Terjadi perkerasan di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kalau tekanan darahnya kita tinggi, dia takut pecah. Si pembuluh darah pintar, jadi diapain? Pembuluh darahnya akan dilakukan penebalan. Penebalannya pakai kalsium dan segala macam. Nah, penebalan pembuluh darah ini membuat pembuluh darahnya jadi sempit. Kalau sempit, dia jadi kaku karena kalsium, kaku dan sempit. Akhirnya apa? Jadi hipertensinya jadi permanen. Jadi walaupun nanti misalkan Anda resistensi insulinnya udah bagus, tapi kalau sudah terlanjur terjadi kerusakan pembuluh darah dan dia terpaksa harus menebal jadi kaku, keras, sempit, nah itu hipertensinya nggak hilang gitu. Jadi resistensinya insulinnya turun, harusnya hipertensinya ikut turun, hilang. Tapi kalau sudah terjadi tadi penebalan, nah itu dia yang tidak bisa diturunkan. Jadi biasanya harus dipasang ring atau apa segala macam ya. Jadi lebih berat gitu dari sekedar hanya hipertensi karena resistensi insulin. Nah, banyak juga orang yang keluhannya gini, "Dok, saya setiap habis makan kok ngantuk banget." Nah, terutama kalau makan yang karbo gitu. Nah, ini terjadi pada resistensi insulin karena untuk membakar karbo itu butuh banyak energi. Nah, tapi banyak orang itu tidak ngantuk karena energinya tidak banyak. Tapi begitu kita ada resistensi insulin, butuh lebih banyak lagi energi untuk memasukkan gula ke dalam sel. Jadi energi yang dibutuhkan sangat banyak, akhirnya kita kecapean gitu, capek dan ngantuk gitu ya, karena energinya banyak yang dipakai untuk masukin gula ke dalam tubuh sendiri karena gulanya nggak mau masuk karena apa? Resistensi
insulin. Nah, ada juga orang yang lucu nih, misalkan dia kalau habis makan karbo itu biasanya kayak ngomongnya susah gitu, gitu, atau agak delay di bicaranya atau cara berpikirnya delay. Mungkin dia tadinya berpikirnya cepat jadi lambat gitu ya, agak-agak lupa misalkan. Nah, itu biasanya 30 sampai 40 menit setelah makan karbohidrat. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, kemungkinan sudah ada pembengkakan otak yang ringan walaupun ya. Nah, biasanya bicaranya melambat atau cadel atau tadi lupa atau apa gitu ya, terus nggak fokus dan seterusnya. Nah, kalau udah ada tanda-tanda ini, kita biasanya kemungkinan sudah ada resistensi insulin. Jadi lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi ke dokter, kemudian nanti periksa lab dan seterusnya. Tapi bisa nggak periksa di rumah secara mandiri? Sebenarnya bisa. Kalau Anda punya alat ukur gula darah, Anda cek gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Nanti dilihat apakah sesuai dengan orang yang normal atau ternyata lebih tinggi dari orang yang normal. Atau kalau Anda lebih bagus lagi punya alat cek gula darah sekaligus yang bisa ngukur keton di dalam darah. Jadi sekarang sudah banyak alat untuk cek gula darah, ada yang bisa kolesterol, ada yang bisa asam urat dan lain-lain. Ada juga sekarang yang bisa cek gula darah sekaligus jumlah keton di dalam darah. Jadi kalau Anda bisa cek dua-duanya itu bagus. Kita bisa cek apakah udah ada resistensi insulin atau enggak. Caranya pakai alat itu, caranya cek gula darah puasa dulu pagi hari sebelum makan atau aktivitas. Lalu cek juga kadar keton saat puasa. Terus kita hitung rasionya. Ada rumusnya, silakan Anda ikutin rumusnya. Glukosa dalam miligram per desiliter dibagi 18 dibagi dengan jumlah keton dalam darah, satuannya milimol per liter. Jadi dengan angka ini akan ketemu angka-angka nih. Kalau misalkan kurang dari 3, berarti bagus, tidak ada resistensi insulin. Anda puasanya ada ketonnya, puasanya gula darahnya rendah, berarti gula darahnya rendah, ketonnya ada. Nah, itu tidak ada resistensi insulin. Kalau 3-9 kemungkinan ada resistensi insulin, kemungkinan ya. Tapi kalau lebih dari 9 padahal puasa, berarti gula darah Anda tinggi sekali atau ketonnya tidak ada sama sekali. Jadi lebih dari 9 itu kemungkinannya resistensi insulin sudah sangat jelas terjadi. Jadi apa lanjutannya? Harusnya periksa ke dokter untuk memastikan apakah diabetes, apakah mungkin Anda sudah ada tanda-tanda Alzheimer, apakah Anda tanda-tanda peradangan sendi, jangan-jangan juga mungkin ada kanker. Apalagi kalau udah gula darah tinggi, berat badan mulai turun gitu, sudah ada reaksi katabolik dan biasanya itu harus pakai insulin, harus pakai apa segala macam. Nah, tapi kabar baik buat Anda yang takut pakai insulin, yang takut pakai obat, gimana dok? Ada nggak caranya supaya bisa turun nih gula darah, resistensi insulinnya bisa bagus, bisa turun seperti semula sensitif lagi, tapi tanpa obat, tanpa herbal, tanpa insulin? Ada caranya. Anda ikut programnya itu sekitar 40 hari. Ini saya sudah lakukan bertahun-tahun dan sudah banyak yang berhasil, alhamdulillah. Jadi caranya adalah dengan puasa. Nanti kita belajar puasa, makan dan minum yang benar seperti apa, terus olahraga, olah nafas yang benar, yang bagus untuk diabetes tidak berlebihan, tapi juga tidak kurang. Berikutnya adalah manajemen stres, karena stres ini kaitannya erat banget dengan gula darah dan tekanan darah. Jadi kalau gula darahnya naik biasanya karena stres, atau stres menyebabkan gula darah naik. Bisa juga, tapi karena gula darah naik kita jadi stres, sering juga begitu. Dan tidur yang bagus seperti apa. Nah, itu kita pantau selama 40 hari. Setelah 40 hari gimana? Kita evaluasi lagi selama 1 tahun. Jadi programnya itu sebenarnya 1 tahun, tapi yang intensif itu sekitar 40 hari. Nah, kabar baiknya Anda masih boleh ikut karena saya masih berusaha untuk melayani sebanyak mungkin orang. Caranya Anda kalau pengen ikut, tinggal klik di link yang ada di deskripsi atau Anda hubungi nomor WA langsung yang ada di keterangan di video atau di deskripsi. Nah, dengan begitu Anda akan mencegah banyak hal. Satu, nggak sampai diabetes. Diabetes itu risikonya banyak, ada bisa serangan jantung, bisa stroke, bisa gagal ginjal, bisa prostat, macam-macam ya. Terus bisa juga nggak diabetes tapi malah ke otak, jadi Alzheimer, cepat pikun, dan seterusnya. Atau tidak diabetes, tidak Alzheimer, malah ke kanker, dan itu sesuatu yang pasti Anda tidak ingin terjadi. Dan sampaikan juga kepada orang-orang yang Anda sayangi kalau sekarang mungkin ada tanda-tanda resistensi insulin atau sudah diabetes atau mungkin sudah terkena penyakit yang tidak diinginkan, misalnya sudah stroke atau serangan jantung, jangan sampai terjadi lebih berat lagi. Caranya gimana? Turunkan resistensi insulin. Jadi jaga diri kita, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat, tetap sukses, kaya raya, bahagia, dan
penuh cinta. Saya doakan Anda mendapat semua yang Anda hajatkan. Sudahi ya, saya Dr. Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.